apa ya, ada beberapa yang harus kita sampaikan ke Bapak Ibu agar nanti semuanya ya mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah gitu ya, itu wis apal gitu ya. Tapi kan ada Bapak Ibu yang baru gabung menjadi pembimbing KI sehingga perlu informasi komitmen kita bagaimana nanti mengawal anak dari sekolah, kemudian di tempat industri, di tempat wisata sampai dengan pulang nanti semoga ketika berangkat pulang lagi ke Jogja itu semuanya dalam keadaan yang baik dan tentunya tidak meninggalkan nama yang jelek Bapak Ibu karena kita singgah di kota orang gitu ya dan di industri terutama di industri jangan sampai nanti kita di backlist industri besok tahun berikutnya tidak diterima gitu ya untuk kunjungan industri gitu. Kemudian selanjutnya kebetulan tahun ini kita menggunakan biro yang berbeda karena memang kita berganti biro nggih Bapak Ibu ada beberapa hal yang berbeda teknisnya. Kalau dulu kita mungkin teman-teman sudah hafal gitu ya, tapi karena kita berganti biro ya karena sudah 8 tahun nggih Bapak Ibu ya kita harus ada evaluasi gitu ya sehingga sekarang tahun ini menggunakan biro baru dan teknisnya juga mungkin berbeda sehingga beberapa hal gitu ya terkait dengan teknis kemudian juga peraturan juga mungkin hal-hal lain yang diperlukan oleh biro agar nanti semuanya berjalan lancar kan ini butuh kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu pelaksanaan KI tanggal 14 gitu ya sehingga saya rasa Bapak Ibu sebagai pembimbing sudah siap karena kemarin sudah dikasih surat tugas pun mboten saged endo gitu nggih. Jadi nggih monggo dijalankan amanah dari sekolah dengan penuh tanggung jawab dengan sebaik-baiknya yang namanya pembimbing pendamping niku nggih dampingi nggih bimbing lare-larene. Ya meskipun Bapak Ibu juga ikut refreshing tapi jangan sampai Bapak Ibu bimbing bocah dolan nggih panjenengan dolan piyambak. Angsal Bapak Ibu cuma waktunya itu berbeda. Besok Bapak Ibu ketika refreshing sendiri tanpa dibebani anak, kita ada program. Tapi ketika KI memang eh, tugasnya Bapak Ibu mengawal anak-anak kita. Ngawal sing mulai dari tutur kata, kemudian sikap, ngeten nggih. Kemudian juga ibadahnya, nggih, Bapak Ibu. Kemudian tugas-tugasnya dalam laporan tuh kon nggawe apa gitu ya. Nanti Pak Eko akan memberikan paparan gitu ya, informasi yang nanti Bapak Ibu harus pahami betul sehingga oh ketugasan saya bimbing tuh ya sampai segitu toh, sampai dengan tugasnya apa. Nggih, nanti monggo itu dibagi agar tujuan kunjungan industri menika tercapai. Yang pertama adalah tujuannya kan memberikan wawasan pada anak-anak ya di dunia kerja itu tujuan utama kita. Jadi jangan salah ketika KI ya memang ada refreshing, tapi itu berapa persen? Mungkin 30% Bapak Ibu. Karena kita selain kunjungan industri, anak-anak memang harus lebih dekat dengan dunia kerja gitu ya, dunia usahanya seperti apa. Juga ada programnya di dalamnya edukasi Bapak Ibu gitu ya. Itu juga bagian ketugasan dari anak-anak gitu ya. Nah, nanti baru yang ketiganya itu refreshing. Meskipun nanti di dalam jadwal tidak harus runtut KI dulu, refreshing dulu dan sebagainya, tetapi kita menyesuaikan jam-jam dari industri kesanggupan dari sana, nggih. Jadi nanti itu perlu dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Itu ya, jadi tanggung jawab kemudian sikap anak-anak, kemudian terutama menjaga nama baik sekolah, ya baik itu di tempat industri maupun di tempat wisata. Derek semuanya dikontrol gitu ya. Kemudian derek juga karena ini menggunakan menginap nih Bapak Ibu, ini biasanya sholat subuhnya anak-anak nanti kalau sudah di hotel, kalau masih dalam perjalanan enak gitu ya.
bis mudun, ayo saiki sholat sik dan sebagainya. Tapi nanti kalau sudah menginap, ini monggo gitu ya untuk gugah-gugah anake gitu ya. Apa sholat subuh gitu ya. Nanti karena sudah di dalam kamar Bapak Ibu, kalau duhur asar itu kan sak bis itu penak, tapi kalau sudah apa subuh ini karena sudah di kamar ini yang agak pantauannya agak lebih intens ngoten nggih Bapak Ibu sanderek betul gitu ya. Jangan sampai nanti anak-anak KI nganti ora sholat subuh gitu ya. Nah, tahun kemarin alhamdulillah apa pengawalan sholat terutama sholat subuh yang saya pantau Bapak Ibu itu cukup aman gitu ya. Karena kalau saya sampaikan sama Pak Eko waktu itu, kalau tahun iki Pak, orang maksudnya nginep, yo sholat subuh bubar sesuk orang nganggo nginep saya gitu ya. Berarti kan 2 kali nanti tidak gagal. Alhamdulillah tahun kemarin apa cukup kondusif sehingga ya tahun ini ketika menginap ya saya izinkan agar apa paling tidak agak lama gitu ya Bapak Ibu. Nggih, kemudian eh, Bapak Ibu nderek ketika di industri itu kan nanti berbeda-beda nggih. Jadi memang ada pembagian yang mungkin tidak harus satu bis. Ini tolong dipahami betul. Nggih, sehingga nanti apabila Bapak Ibu dapat yang harus dipisahkan, ya pokoknya nderek ya, nderek manut karo Pak Eko sudah dijadwalkan, kita sudah apa plotting Bapak Ibu, tetapi kan harus ada nanti di jurusan animasi kalau tidak salah ya Pak Eko itu kan harus sendiri sehingga nanti kalau teman-teman dari pendamping tidak harus semuanya mendampingi karena siswanya jumlahnya kan berbeda nggih, sehingga monggo ketika yang dua ikut di sana, yang dua ikut ke sana ya, monggo nanti diikuti karena kita sudah apa ya Bapak Ibu, reschedule itu ke industri itu cukup susah Bapak Ibu gitu ya. Dan kita berusaha mencarikan anak-anak itu ya sesuai untuk 100% tidak bisa Bapak Ibu, tapi paling tidak itu kompetensi yang diperoleh gitu ya. Kemudian dari permohonan surat kita informasi-informasi yang dipaparkan itu industri bersedia Bapak Ibu dan itu tidak mudah gitu ya. Pekan kemarin aja ada yang apa jamnya sudah klik ternyata mundur lagi ya. Bisa diterima karena kalau tidak salah di Trans 7 itu karena ada syutingnya artis gitu ya sehingga kita diundur lagi ya pun niku resiko Bapak Ibu gitu ya tapi saya sampaikan kemarin Pak yang penting sih tetap neng Trans 7 diundur jamnya nggak masalah nanti bicarane anak-anak itu le ngelola ya digolek ke coro gitu ya karena kalau harus berpindah industri sudah nggak mungkin Bapak Ibu termasuk di Trans 7 itu ada persyaratan harus menyetorkan nama, kemudian KTP dan mungkin nanti harus apa yang download aplikasi ya saya bilang dituruti sih ngonek wis rampung dihapus ya kena gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu memang persyaratan di industri Bapak Ibu. Saya searching itu tak lihat oh memang kalau Transgroup itu ada aturannya seperti itu ya termasuk salah satunya Trans 7 gitu ya. Insya Allah untuk data itu ya sekedar untuk apa persyaratan Bapak Ibu. Kita ada komitmen gitu ya sehingga eh, beberapa industri yang mungkin tidak biasa gitu ya. Kok ini tidak nganai-nganai gitu ya. Nah, itu ya kemarin saya tanda tangan Bapak Ibu ya sudah Pak Eko di kita coba gitu ya sehingga memang ada beberapa yang tidak seperti biasanya gitu. Selanjutnya Bapak Ibu kalau di tempat wisata ini yang agak rawan gitu ya di tempat wisata eh, monggo pantauannya terutama di anak laki-laki anak laki-laki. Ya, ketika tidak mencolok gitu ya. Ya, mungkin siji loro ono sing ngeses ya Bapak Ibu ngerokok. Ya, kalau tidak nyolok motor betul gitu ya. Kalau Bapak Ibu persa ya monggo dilain. Cuma kan kadang pantauannya jauh nggih Bapak Ibu karena kan anak di tempat wisata kemudian kita kasih waktu biasanya berapa jam nanti kumpul lagi lah gitu nggih. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu melihat nggih monggo untuk apa dieleke lah Bapak Ibu untuk
anak-anak kita meskipun mungkin di tempat wisata itu ora ono sing gagas Bapak Ibu karo ngerokok apa ora gitu ya karena di tempat wisata. Tapi kita berusaha untuk ya menertibkan anak seperti eh, di sekolah nggih Bapak Ibu. Itu nggih kalau di tempat wisata yang pantauannya. Kemudian derek ketika di hotel nggih Bapak Ibu, di hotel monggo ada aturannya mungkin jam berapa anak-anak sudah di dalam kamar, kemudian pastikan anak jam berapa harus tidur karena paginya harus bangun pagi, kemudian harus bersiap-siap gitu nggih sehingga monggo ya tidak kita kekang wis neng hotel kok ratuk metu-metu to Bu gitu ya ndak boleh. Apalagi hotelnya kita di Bandung kota Bapak Ibu, kita tidak jadi di Bandung apa Bandung yang dataran tinggi tapi alhamdulillah dapatnya di kota. Lah pameran yang kota Bandung nggih. Rame nggih Bapak Ibu. Jadi monggo asalkan anak bisa membawa diri, pantauan Bapak Ibu ya semoga aman lah gitu. Anak di Wuling tenanan Bapak Ibu gitu ya terkait dengan ketika keluar dari hotel kan. Ya tidak dipungkiri mungkin kepengen yang lobby, mungkin pengen di di luar hotel kanan kiri itu kan banyak jualan kok di kota Bandung kan ramai sekali Bapak Ibu. Nah, sehingga monggo untuk Bapak Ibu bisa mengawal anak-anak. Nggih bocah metu ya sih metu karo aku barengan ya gitu nggih. Nah, monggo derek untuk anak-anak gitu ya terkait dengan tadi sikap terutama sikap nggih Bapak Ibu jangan sampai nanti wah cah Yogya iki ra duwe etika ra duwe unggah-ungguh gitu nggih Bapak Ibu monggo kita kawal bareng-bareng gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu besok hari Selasa itu kan berangkatnya bakdo asar nggih Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu mohon bisa mengukur sendiri jarak rumah gitu ya karena Bapak Ibu nanti tetap pagi melaksanakan tugas mengajar kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu persiapan mengawal anak-anak jadi kalau dalamnya jauh ya monggo pagi sudah perbekalan dan sebagainya sudah diasas sekalian. Kalau memang kira-kira bisa kundur ya monggo saja. Yang terpenting tidak terlambat gitu nggih. Terkait dengan pemberangkatan. Kemudian jangan lupa ketugasan Bapak Ibu yang masih ngajar di kelas 10 gitu ya. Karena kalau kelas 12 kan tadarus Bapak Ibu sehingga ketugasan untuk anak-anak jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah berangkat di WA Bu Imna itu kan enak gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu karena di WA ya karena ketidaktertiban Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tertib, Bapak Ibu jatai bimbing anak ya tidak akan diugreh-ugreh gitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu masih punya utang ya harus ngugreh-ugreh panjenengan nggih. Monggo dihindari hal-hal yang seperti itu biar yo neng dalan kena kan Bapak Ibu nggak mungkin bawa laptop kan ngoten nggih. Jadi derek. Kemudian Bapak Ibu eh kepulangan itu tanggal 17 nggih dini hari kalau saya lihat dari jadwalnya gitu nggih sehingga 17 itu harinya Jumat. Masih ada KBM Bapak Ibu. Niki nggih rada kesel ning nggih pripun melih gitu. Jadi nanti monggo Bapak Ibu bisa ketika sudah tiba di sekolah, Bapak Ibu bisa kondur, istirahat sebentar, kemudian Bapak Ibu jam kedua menika KBM jam 8, jam kedua Bapak Ibu harus sudah masuk kelas mengajar nggih. Sehingga sama tadi diperkirakan, nek kira-kira ora nyandak kundur, nggih monggo nginep neng sekolahan, karena Bapak Ibu. Ya kalau jenengan sare teng sekolahan melih ngoten nggih. Nah, kalau bisa kundur ya monggo bisa disesuaikan waktunya jangan sampai terlambat nggih Bapak Ibu. Karena Jumat kebetulan anak-anak kelas 10 produktif nggih. Jadi produktif niku nek mong dikai garapan mboten gurune niku Bapak Ibu niku nggih ora marem nggih. Sehingga monggo nek kalau 1 jam kan mungkin anak baru mempersiapkan ketugasan Bapak Ibu nanti silakan Bapak Ibu bergegas jam kedua sudah masuk kelas ngoten. Nah, kemudian terus pulangnya jam berapa Budi? Apakah saya harus nunggu jam 1? Monggo. Ini dispensasi Bapak Ibu gitu nggih.
Jadi kalau sudah selesai jam 11 nggih, tidak perlu nunggu jam 1 Bapak Ibu bisa undur gitu ya untuk istirahat, eee, di rumah. Karena nanti kalau itu tanggal 17 ya, mungkin kalau tanggal 18 ada teman-teman yang, Sabtu itu piket dan sebagainya, niku pun kula pikirke Bapak Ibu ya. Jadi monggo untuk, bisa mengikuti, jadi semua tidak kepiah, sing kelas 10 ya tidak terlalu banyak yang ditinggalkan gitu nggih. Kemudian Bapak Ibu juga, masih bisa istirahat ya. Insyaallah kalau di bis rakyat yang sak lerong-ler kan pasti kan bisa nggih Bapak Ibu, sehingga mungkin le ngantuk nggih mboten banget-banget lah, ngoten. Ngoten nggih Bapak Ibu terkait dengan jam Bapak Ibu ketika tindak ini ya, sehingga besok tidak ada pertanyaan ke Bu Imna, "Bu, sesuk aku mulih jam piro?" gitu ya. Meskipun nanti Bu Imna harus mengatur ketika mungkin Jumat ada yang piket, tapi kok tindak ini juga butuh personel-personel yang menggantikan, Bapak Ibu semuanya gitu. Kemudian derek ke Bapak atau Ibu ya, nderek monggo karena anak-anak juga diatur seragamnya, pakaiannya dan sebagainya ya nanti untuk bisa Bapak Ibu menyesuaikan nggih. Misale Bapak ini terutama ibu-ibu nek bapak-bapak niku nggih mboten patika. Ibu-ibu misalkan pas pakaian bebas berangkat ya monggo bebas, yang penting syar'inya tetap dibawa nggih. Jangan sampai nanti ndak dilokke anak-anak gitu ya. Meskipun nanti anak-anak itu ya mesti ada yang sok ngluwihi gitu ya, tapi monggo nanti bisa dielekke ketika itu tidak terlalu mencolok Bapak Ibu, ngoten. Selanjutnya untuk Bapak Ibu gitu ya, ya sekolah berusaha memberikan sangu besok ke Bapak Ibu semua meskipun tidak banyak, tapi paling tidak ya bisa untuk jajan cilok biasanya ya. Karena insyaallah kalau konsumsi itu sudah terpenuhi dari biru. Apalagi kita pakai Mulyosari itu kan ya seperti minum nggih tilos, kemudian tambahan makan-makan yang memang itu seperti kita rasakan itu fasilitas tetap ada Bapak Ibu, gitu ya. Ibaratnya nek cukup itu aja Bapak Ibu kepengin cilok itu insyaallah, cukuplah dari uang sekolah. Ning nek nginjing-nginjinan badhe tumbas oleh-oleh sing sak kampung nggih mboten cukup niku artane gitu ya. Ya nanti besok diterima, kemampuan sekolah nggih Bapak Ibu. Ya tidak banyak mek nggo nyep-nyep mawon gitu. Ngoten nggih Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini ibu-ibu ya biasanya ibu pun nderek nggih, eee, ketika sudah anak-anak dikondisikan, datang kemudian dikondisikan itu biasanya wali kelas yang mengkondisikan, pengecekan dan sebagainya. Itu monggo Bapak Ibu pembimbing kalau sudah berada di sekolah mohon tidak, keluar masuk untuk membeli makanan. Itu kan kemarin tuh saya tuh melihat, ini terutama ibu-ibu wis jane wis siap begitu dadak metu tuku ning Alfamart gitu ya, balik meneh, ya ini kan terlalu lama. Jadi nderek saestu perbekalan sudah disiapkan dari rumah sehingga ketika Bapak Ibu sudah siap membimbing niku pun mboten medal-medal meleh tumbas neng Indomart tuku apa meneh, teng kelencer ngoten niku nek nanti pas dicari untuk ndampingi siswa ndak malah dadak golek-golekan nggih. Nek bapak-bapak niku biasane ngoten niku mboten dipikirke gitu ya. Ning nek ibu-ibu biasane niku, wah lungone pirang dina, itu yang menyiapkan perbekalannya itu kok lali nang omah, metu meneh tuku. Lah monggo, disiapkan semuanya sehingga tidak bolak-balik lagi gitu nggih. Yang tahun kemarin kok itu ibu-ibu kan mlebu metu, tak lihat tuh, "Do tuku apa jane?" gitu ya. Nah, ngoten nggih. Jadi, nderek saestu ini rada tak tak weling kaya murite nek niki. Soale soale nyuwun pangapunten nggih nek ibu-ibu tuh pancen lek mikir itu lunga sedina ngoten e pakaiane sak koper, bekale ya sak tas gitu ya, apa meneh kok lungane pirang-pirang dina gitu nggih. Nah, nggak usah khawatir, sing penting Bapak Ibu teng dompet mawon napa virusnya ada gitu ya. Nanti di sana di Bandung itu monggo jajan-jajan Jogja itu mboten payu Bapak Ibu. Teng Bandung niku makanan enak-enak pakaian apik-apik. Betul.
pakaiannya betul kata-kata mengki tumbas teng mriko ngoten. Nggih. Ngoten nggih. Terus saya nderek ini yang teman-teman yang menjadi pembimbing sekaligus mungkin wali kelas ini nggih. Nderek apa administrasi anak-anak gitu ya. Semoga ketika mau berangkat besok isi ono sing bayar karena masih punya utang, piutangnya tuh nek enggak salah 32 juta ya Pak Eko ya. Masih tersisa 32 juta Bapak Ibu yang belum terbayar oleh anak-anak. Tapi kan semuanya harus berangkat nggih. Nah, kalau semuanya harus berangkat ya mbuh kuwi ninggal piutang ya wis pokoke mangkat kayak gitu ya. Yang penting sesuk biru itu dirampungi dhisik. Termasuk sangune Bapak Ibu dicaoske dhisik kayak gitu ke Mbak Punagi. Masalah engko ngitung piutang irung genep itu engko ditambahkan. Karena nyun sewu ya Bapak Ibu. Setiap kali KI itu pasti ada piutang yang tidak tertagih gitu ya. Tahun berapa itu mbuh 3 juta, 4 juta. Tahun kemarin masih 14 juta. Nah, ini 32 juta Bapak Ibu. Wah, ngeri ta ini. Ya, sesuk Pak Eko rata rata izini KI kok sesuk. Ya. Jadi ngoten nggih nderek yang Bapak Ibu wali kelas itu ya untuk memotivasi orang tua gitu ya untuk masih ada kesempatan termasuk kalau sudah berangkat pun gitu ya kok ndelale blas dereng ya nanti masih bisa karena kita tetap harus apa pembayaran ke biru harus lunas gitu ya. Nah, kemudian ada anak yang kemarin gagal tidak bisa ikut karena sakit ya Bapak Ibu. Kalau sakit sebetulnya itu hangus 100% Bapak Ibu karena kami itu membayar ke biru itu kan ya wis dilunasi ya. Besok itu pelunasan Bapak Ibu, besok pagi pelunasan. MOU-nya sudah bilangnya 160 berapa Pak Eko? 162 ya, 162. Sudah nggak bisa, terus saya hanya bayar 161 itu nggak bisa Bapak Ibu. Nah, maka saya nggak tahu ini apa wali kelasnya siapa. Nah, maka ya sekolah nek tak hangus ke 100% mesti donek ora manusiawi kan itu ya. Wong loro kok ora do mangkat ya. Kan ada yang sudah tidak bisa apa dibatalkan seperti makan, kemudian hotel gitu ya. Itu sudah nggak bisa Bapak Ibu. Nah, akhirnya sekolah malah rugi tuh Bapak Ibu. Karena pas saya bayar neng biro kutu full, anak itu hanya dikembalikan separuhnya. Itu kan berarti kita rugi lagi tuh. Nah, hal-hal yang kayak gitu Bapak Ibu di luar dugaan kita, itu nggih, sehingga apa harapannya itu kemarin yo mangkat kabeh kok delalah ada laporan satu anak yang tidak bisa ikut gitu nggih ya nanti semuanya karena harus punya laporan KI ya besok biar diurusi Hubin untuk kaitannya pengganti KI-nya sehingga semua anak memiliki tugas yang sama meskipun tempatnya berbeda gitu ya Bapak Ibu. Nah, ngoten nggih. Nah, kemudian untuk laporan kalau nanti memang ini saya nggak tahu nanti laporan itu pembimbingnya tetap pembimbing atau wali kelas ya. Nah, kalau pembimbing nanti ya derek karena anak-anak itu bagian dari syarat mengikuti PKN ya ditertibke ada deadline-nya ya dioyak-oyak sehingga nanti tidak terkendala ketika mau berangkat PKL kabeh nilainya wis tuntas, sikapnya tidak bermasalah, tapi durung numpuk laporan KI. Lah nika padahal nek laporan KI kan nggak bisa dibuat Bandung Bondowoso sewengi ya Bapak Ibu. Nah, monggo nggih rodok greteh ke anak-anak gitu ya. Semoga nanti sesuai deadline-nya bisa selesai. Nah, kemudian tahun ini juga Bubin duwe inovasi lagi Bapak Ibu gitu ya. Ada buku saku KI gitu ya. Di situ isinya beberapa teknis sampai dengan pembagian base, pembagian kamar ya sudah detail. Bapak Ibu bisa pelajari dari situ termasuk nanti anak-anak sehingga itu panduan ya, panduan anak-anak, panduan Bapak Ibu termasuk TL-nya sudah ada, kontaknya sudah ada. Nanti biasanya dibuat grup ya, monggo diikuti nggih. Kita ada panduannya Bapak Ibu. Jadi lebih jelas ngoten nggih, ada nanti ya. Mohon sebelum berangkat niko disempatke diwaos Bapak Ibu. Sehingga ketika ditanya anak, Bapak Ibu apa bisa menjawab meskipun di situ ada gitu ya. Tapi kan anak biasanya nggih wegah maca. Nah, ning nek guru nggih ampun wegah maca. Nggih, monggo nanti
dipelajari, dibaca sehingga tahu randonnya, tahu arahannya dan Bapak Ibu di mana gitu nggih. Ngoten Bapak Ibu saya rasa apa sambutan dan kalau pembinaan tidaklah Pak Eko, tapi saya berpesan ke Bapak Ibu karena nyuwun pangapunten saestu saya tidak bisa membersamai Bapak Ibu semuanya gitu ya. Tapi saya lebih tenang kalau di sekolah saya menjalankan ketugasan yang lain Bapak Ibu sehingga nanti Bapak Ibulah pengganti saya gitu ya. Sehingga nderek betul apa yang saya sampaikan dari sekolah itu monggo dijaga betul. Nah, nanti untuk sesepuh nanti didampingi Bapak Marianto Marzuki, beliau pendamping Majelis Dikdasmen PDM dan dulu beliau juga mantan kepala sekolah gitu ya. Sehingga ya saya biar digantikan beliau nanti bersama Bapak Ibu semuanya. Nah, karena Pak Mar itu ya juga tidak bisa memberi sambutan pindah-pindah, maka nanti kalau yang ditunjuk untuk mewakili di industri atur pangandikan dari sekolah nggih monggo pun Bapak Ibu lampahi mboten usah Indo aku ra iso Pak Eko dan sebagainya gitu ya karena setiap industri kan nanti biasanya ada sambutan dari sekolah nggih nanti diwakili oleh Bapak Ibu yang ketiban sampur gitu ya. Monggo untuk saya nderek nitip ya pengawalan anak-anak dan semoga nanti semuanya diberikan kesehatan, kelancaran gitu nggih Bapak Ibu, berjalannya KI lebih sukses dibanding tahun kemarin gitu ya dan semoga lebih menyenangkan ya karena tetap ono refreshing itu tetap menyenangkan gitu. Ngaten Bapak Ibu dari saya nanti hal-hal teknis biar disampaikan Pak Eko. Nanti kalau Bapak Ibu ada hal yang perlu disampaikan, ya nanti setelah penjelasan dari Pak Eko, Bapak Ibu bisa atau pangandikan bergantian. Demikian Bapak Ibu dari saya ada kekurangannya. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Idi atas sambutan dan pengarahannya. Kami eh, tim pembimbing kunjungan istri tahun 2026 ini. Baik, selanjutnya mungkin Bu Imna terlebih dahulu mau ada pesan-pesannya, monggo. Ada yang mau disampaikan? Insya Allah tidak ada Pak Eko. Pesannya satu aja. Untuk penugasan jangan lupa itu saja. Dan tolong ya Bapak Ibu diberikannya sebelum Bapak Ibu berangkat. Bukan saat Bapak Ibu berangkat kemudian desel-deseli ke piket gitu ya. Karena piket juga nanti ada beberapa yang harus berangkat. Ini kayak Bunita itu kan piket hari Kamis harus kami gantikan. Jadi nanti nderek untuk penugasan bisa besok Senin maksimal Selasa pagi gitu nggih. Terima kasih. Itu aja Pak Eko. Matur nuwun. Bu Imna, jadi diingatkan Bapak Ibu terkait dengan ketugasan. Pak Adil, monggo Pak Adil. Adil, baik. Kalau Pak Adil belum respon, baik Bapak Ibu. Sedikit saya sampaikan untuk teknis pelaksanaan di hari pelaksanaan kunjungan industri kita besok, yaitu saya izin bisa screen ya. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ini adalah buku saku kita. Jadi ini adalah buku pedoman yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan kunjungan industri. Ini nanti akan kita share, nggih. Kita share kepada Bapak Ibu dan juga kepada siswa semuanya. Ya. Di dalam buku saku ini ada beberapa bagian. Bentar saya masih.
Oke. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang pertama itu memang ada informasi tujuan umum, nggih. Jadi kunjungan industri itu nanti tujuannya seperti apa, gambaran di tempatnya saya berikan. Kemudian yang kedua jadwal. Nah, berkaitan dengan jadwal ini, kita akan mengumpulkan anak-anak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi ini teknisnya, jam 14.00 itu anak-anak sudah mulai datang di sekolah. Oke, 14.00 sampai dengan 14.30 itu sudah mulai datang di sekolah. Kemudian mereka nanti kita transitkan di ruang kelas. Nanti kita akan buka 4 ruang kelas itu sesuai dengan bisnya masing-masing. Ini udah kesepakatan dengan Biro Perjalanan. Ya nanti yang Selo itu kemungkinan bagian barat. Itu nanti misalkan bisa menggunakan yang ruang 11 sampai dengan 14, ya alhamdulillah. Nanti yang jelas kita buka ruang kelas untuk sebagai persiapan dan transit anak-anak seperti itu. Nah, tugas Bapak Ibu ketika jam 14 itu adalah standby ada di ruangan tersebut. Ya, nanti eh, melakukan identifikasi nggih Bapak Ibu barang-barang bawaannya apa yang eh, seharusnya dibawa oleh anak-anak dan apa yang tidak boleh dibawa oleh anak-anak. Nanti akan bekerja sama dengan biro perjalanannya. Setelah kita cek, nanti akan diberikan label nih Bapak Ibu di masing-masing koper, koper atau tas yang besar. Itu akan diberikan label, akan diberikan name tag sesuai dengan bisnya dan bisnya kemudian nanti akan dibawa ke bisnya oleh anak-anak itu sendiri. Oke. Kemudian pengecekan tersebut nanti kita akhiri jam 15:15 nih Bapak Ibu. Nah, ini kan waktu ini kan adalah sholat asar. Nah, nanti kita meminta kepada anak-anak dan mungkin kepada Bapak Ibu untuk sholat asarnya itu di jamak qashar. Makanya ini penting Pak Adil tadi mau saya tanyakan. Di jamak qashar antara menggabungkan dua sholat yaitu sholat duhur dan asar. Sehingga nanti ketika sudah kita aktivitas di sini tidak terlalu ribet lagi. Jadi kita bisa lebih fokus. Itu Bapak Ibu. Kemudian 15 anak-anak kita arahkan menuju ke musola. Di sana kita adakan briefing akhir dan pelepasan. Oke. Jadi usahakan 15:15 itu sudah ada di sana. Kita mencoba untuk cepat dan tepat waktu. Nanti agendanya di sana adalah briefing, kemudian ada pelepasan dari Ibu Kepala Sekolah. Setelah pelepasan, nanti siswa diminta untuk masuk ke dalam bisnya masing-masing. Nah, bagaimana dengan duduknya? Untuk ketika briefing dan pelepasan ini nanti duduknya adalah sudah sesuai dengan bisnya. Jadi paling depan nanti adalah misalkan bis 1, kemudian belakangnya itu adalah bis 2, bis 3, dan terakhir adalah bis 4. Itu Bapak Ibu untuk kegiatan kita di awal ketika ada di sekolah. Kemudian nanti ketika perjalanan juga sama, tugas kita adalah mengawal perjalanan anak-anak. Begitu. Ini untuk yang hari Selasa. Kemudian hari Rabu
hari 12 Selasa, Rabu nggih. Ini jadwalnya kita di hari Rabu. Nah, jadwal hari Rabu kita rencanakan jam 4 itu kita sudah sampai di Masjid Atin Komplek Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kemudian di sana kita transit sholat subuh, kemudian mandi dan sebagainya, termasuk sampai dengan sarapan. Oke. Kemudian setelah itu nanti kita mulai ke ada wisata edukasi, ya, gitu kan, wisata edukasi ke Taman Mini Indonesia Indah. Nanti di sana kita durasinya sekitar 3 jam. Lanjutnya nanti kita akan makan, ya, istirahat dan makan. Nah, jam istirahat dan makan ini kemungkinan kita tidak ada di tempat, ya, jadi ini perjalanan menuju tempat kunjungan industri. Karena tempat kunjungan industri itu kita diterima rata-rata adalah jam 1. Untuk Jakarta Smart City itu nanti yang akan ke sana adalah bus 2 dan bus 3. Itu kita diterima jam 13. Ya, jam 13 sampai jam 16. Kemudian untuk B1 yang ke SCM itu kita diterima di 13.30 sampai pukul 16. Kemudian Trans 7. Nah, ini Trans 7 awalnya memang kita diterima jam 1 Bapak Ibu. Tetapi akhirnya ada pengunduran karena di sana ada syuting. Yaitu kita masuk di sana itu jam 15.30. Ya, estimasi jam 4 lah. Jam 4 sampai dengan jam 6. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan rombongan yang di Trans 7? Praktis nanti rombongan yang ke Trans 7 keluar dari Taman Mininya adalah paling akhir. Ya, paling akhir. Sehingga nanti kalau yang ke Jakarta Smart City dan MTEK itu bisa di 3 museum, nanti kalau yang di Trans 7 itu bisa 3 museum plus anjungan. Karena kita carikan yang paling dekat dengan situ Bapak Ibu. Nah, mungkin anak-anak diajak untuk ke anjungan di mana budaya-budaya di luar Jawa itu mungkin ada yang belum tahu ya, adatnya seperti apa, budaya seperti apa. Nah, kita ajak ke situ. Ambil yang 1 atau 2 anjungan yang paling dekat saja. Oke. Itu baru nanti kita meluncur ke Trans 7. Biar di sana juga tidak terlalu lama. Nah, estimasi perjalanannya dari Jakarta, dari TMI ke Jakarta Smart City itu sekitar 1,5 jam. Ke MTEK juga 1,5 jam. Tuh, tapi namanya Jakarta, ya kita tidak pernah bisa memprediksi apakah di sana itu lancar atau ada kemacetan. Jadi memang kita save untuk apa namanya, untuk waktu, mendingan kita sampai di sana lebih awal sehingga kita bisa menunggu sebentar bisa masuk tepat waktu daripada kita dapat atau kena macet di perjalanan. Begitu nggih, Bapak Ibu. Kemudian untuk Trans 7 kemarin dari sana memang mensyaratkan untuk registrasi Alobank. Untuk registrasi Alobank sampai saat ini yang sudah terregistrasi itu sebanyak 38 Pak ya. Udah ada lagi belum? Oh, oh ya 42 yang sudah registrasi Alobank. Kemudian tapi ini ada duplikasi untuk Bapak Ibu guru yang di apa namanya? Bapak Ibu guru yang mengawal di sana ada Pak Yogo, Pak Fakih, Bu
Uswatun dan Bu Nindi sudah nggih, sudah registrasi nggih. Itu udah registrasi. Mohon nanti ikut untuk mengisi Google Form, nggih. Mengisi Google Form yang ada di yang nanti akan saya share. Kemarin ke Pak Yugo nderek nggih nanti di diisi. Pak Yugo belum ini. Oke. Mohon diisi sesuai Oke dengan Pak, sudah. jumlahnya. Yang saldone sik kosong ya. Oh iya, sami. Yang penting registrasi. Seperti itu. Oke. Dan Bu Ide, ini kami laporkan sesuai dengan yang kemarin. Terakhir kita koordinasi dengan Biro Perjalanan. Oh, tidak ada yang diseplit ya Bu. Nggih. Animasi dan animasi BC tidak ada yang di-split. Jadi ada yang tetap. Jadi di sana kita tetap menggunakan 4 bis. Jadi tidak ada yang dirubah-rubah. Kan Bu Idi. Begitu Bapak Ibu informasi di awal terkaitan dengan jadwal. Kemudian nanti oke, nanti bisa dibaca. Kemudian di hari Kamisnya, nah di Kamisnya nanti kebanyakan kita adalah di outing, di outing nanti di sekitaran Bandung. Seperti itu. Estimasi untuk sampai di sekolah lagi hari Jumat dini hari, ya kita akan pukul 3 nih Bapak Ibu. 3 dini hari. Seperti itu untuk jadwal. Kemudian untuk pembagian kelompok tulis nggih. Ini Bapak Ibu untuk pendamping untuk B1. Oke, untuk pendamping B1 itu di situ ada kelas 11 di KV1 dan 11 di KV2. Itu ada saya, nanti Bu Nisa, Bu Berlin, dan Pak Heri. Kemudian tour leadernya adalah Mas Edwin. Nomor HP-nya tersebut sudah ada QR untuk apa namanya grup WhatsApp bus 1. Mungkin Bapak Ibu nanti gabung terlebih dahulu, nggih. Menjaga gawang di dalamnya. Nanti di dalam grup WhatsApp ini isinya adalah pendamping, kemudian siswa dan TL, tour leadernya. Itu pendamping bus 1. Kemudian bus 2 itu ada Bu Baik, Pak Aditya, Bu Dewi, dan Pak Marianto Marzuki. Ya, itu dengan tour leader Mbak Rika. Mbak Rika sudah ada di grup WhatsApp-nya juga. Kemudian yang ketiga, nanti bus 3 itu ada Bu Nita, Pak Kamal, Pak Janat, dan Miss Apsari. Nah, nanti tour leadernya adalah Mbak Asti. Itu isinya adalah kelas 11 TKJ dan 11 AK. Oh, yang tadi bus 2 itu isinya adalah 11 RPL dan 11 TKJ. Nah, itu kemudian bis 4. Nah, ini nanti Pak Yogo, Bu Nindi, Bu Swatu, dan Pak Fakih. Nah, ini yang isi di dalamnya adalah animasi. Kemudian ada yang dari DKV, nanti DKV 1. Kemudian dari PSPT. Itu Bapak Ibu, ini nanti sekedar informasi, monggo nanti ini saya share, kemudian Bapak Ibu bisa untuk bergabung ke grup WhatsApp-nya masing-masing. Kemudian sudah kita siapkan juga untuk pembagian kamar. Kamar room 1 sampai dengan room untuk yang putra. Kita buka ada 26 kamar. Ini Bapak Ibu 26 kamar. Kemudian yang putri kita bukanya di 15 kamar. Ya, nanti di lantai berapa kita ngikut dari hotelnya.
Oke, seperti itu. Kemudian ada ID card ya Bapak Ibu, ini wajib kita anak-anak menggunakan. Jadi anak-anak wajib menggunakan ID card-nya selama dalam pelaksanaan kunjungan industri ini. Kemudian pakaiannya untuk anak-anak nanti menggunakan batik, sedangkan Bapak Ibu pakaiannya menggunakan batik juga mau nggih? Batik biru dongker, batik yang terbaru. Oke. Itu. Kemudian nanti ada kaos yang diberikan kepada anak-anak. Kaosnya bentuknya seperti ini. Kalau punya Bapak Ibu lupa belum minta gambarnya, gambar jadinya seperti apa. Apalagi kalau punya anak-anak sudah jadi. Itu kemudian yang lain adalah peralatan, gitu. Ini ada pakaian yang wajib dibawa, kemudian peralatannya, peraturannya, gitu, Bapak Ibu. Nanti ini aturan-aturannya seperti apa? Kita ini sebagai pedoman-pedoman kita dalam pelaksanaan. Nah, karena kita bertugas untuk membimbing, nah nanti ada poin-poin yang harus diobservasi, gitu, Bapak Ibu. Nah, poin-poin ini nanti akan dituangkan oleh anak-anak ke dalam laporan. Jadi pembimbing laporan dan pembimbing laporan itu adalah kita sebagai pendampingnya ini dan juga wali kelas dan juga nanti dari K3. Jadi ada 3 orang yang bisa membimbing dalam pembuatan laporan. Ketika wisata edukasi ini di Taman Mini, itu apa yang harus dipelajari oleh mereka. Jadi ada filosofi keberagaman budaya itu seperti apa, bentuknya seperti apa, terkait dengan wisata edukasinya. Kemudian poin observasi di industri, ya. Ini kita berikan. Jadi profil atau manajemen perusahaan itu seperti apa? Nah, tujuan utamanya didirikan bagaimana, divisi yang ada di dalamnya itu, ya, ada kita berikan panduannya. Nah, ini yang harus dicari oleh mereka. Nah, kita wajib untuk membimbing bagaimana supaya mendapatkan informasi ini. Kemudian ada budaya kerja, kedisiplinan dan sebagainya, kemudian penerapan teknologi atau dan alur kerjanya seperti apa, kemudian kebutuhan SDM dan peluang karir. Nah, ini yang juga penting Bapak Ibu. Jadi biar anak-anak tahu sebetulnya kalau mau merekrut karyawan baru di sini itu keterampilan teknis, kerja soft skill-nya seperti apa. Nah, biar mereka juga akan tahu. Itu kemudian setelah itu ini akan dibentuk dalam format laporan. Dalam bentuk laporan itu ada bagian awal, pendahuluan, sudah saya rincikan di sini. Nanti tinggal kita ikuti. Itu ya Bapak Ibu. Ini batas waktu pengumpulan laporan. Wah, kok salah ketik. Jumat 15 Mei 2026. Ya, nanti kita siapkan satu link untuk upload yang berkas digital, kemudian berkas cetaknya nanti seperti biasa kita kumpulkan melalui wali kelas. Dan yang terakhir, nah ini yuk kita bareng-bareng nanti meramaikan medsosnya. Jadi minta kepada anak-anak untuk sambil ada di sana sambil belajar juga sambil membuat video konten. Nah, nanti kita masukkan ke kita IG atau TikToknya masing-masing, tapi harus tag Bapak Ibu. Ya, ada tag ke IG dan TikToknya sekolah dan jurusan yang ada. Jadi ini sebagai salah satu media promosi kita. Siapa tahu kan dengan kegiatan ini meningkatkan animo calon peserta didik untuk bisa mendaftar di SMK Muhammadiyah 1 di Jakarta. Begitu Bapak Ibu untuk sedikit penjelasan teknis dan yang jelas
ada pesan dari teman-teman Biro Perjalanan bahwa nanti jika ada terkait dengan adanya kendala di lapangan, gitu, monggo nanti kita diskusikan di sana terlebih dahulu. Jadi setelah kita diskusikan solusinya seperti apa, nah itu baru kita lakukan tindakan selanjutnya. Makaten, Ibu Bapak, sedikit penjelasan teknis dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Monggo. Ada tidak Bapak Ibu, napa pun jelas disampaikan Pak Eko? Saya Pak Eko. Nggih, Bu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Widi, Pak Eko, dan Bapak Ibu tim KI, ada beberapa hal yang mungkin saya konfirmasi dan juga saya sampaikan sebagai saya selaku tim yang akan berangkat untuk KI besok. Yang pertama, tadi Bu Widi sudah mengingatkan, sudah istilahnya terkait dengan kegiatan Bapak Ibu yang wirawiri nggak tahu terbeli, lupa apa dan sebagainya. Nah ini juga kemarin kan disampaikan bahwa waktu briefing dengan biro itu terkait bawaan dia untuk hari Rabu, Derek Bapak Ibu guru pendamping juga mengkondisikan dirinya. Saya hanya mengingatkan, saya yakin waktu itu Bapak Ibu sudah mendengarkan semuanya. Untuk barang bawaan di hari Rabu benar-benar disiapkan, yaitu seragam beserta kelengkapannya yang harus ready di bagasi atas. Jangan sampai kita tekan siswa, ternyata gurunya malah barangnya ketinggalan ikut ke hotel, karena sudah dipastikan barang-barang di bagasi bawah yang di koper maupun ransel atau apapun itu bentuknya, yang di bagasi bawah akan dibawa ke hotel terlebih dahulu dan tidak akan ikut jalan-jalan ke industri pada hari Rabu. Ini Derek nanti mboten gurune sing bingungi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Eko mohon kejelasan lagi terkait siapa nanti pembimbing laporan KI. Jadi mungkin ya ada sedikit tapi tidak banyak, tapi juga perlulah ini biar semuanya clear bahwa pembimbingan KI laporan itu jangan sampai terjadi lempar-melempar tanggung jawab bahwa oh ini wali kelasnya, ini tanggung jawab pendamping bisnya 1, 2 dan seterusnya, itu mohon ini ditegaskan kembali atau sudah atau sudah tertulis di dalam buku saku. Ini saya kalau di layar saya belum baca, tapi nanti kalau sudah di-share insya Allah saya baca. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan Bu Kepala sudah memberikan apresiasi sehingga pada tahun ini kita diizinkan atau sekolah diizinkan untuk melakukan KI menginap. Nah ini karena personilnya itu ganti atau beda, ya adalah 1, 2, 3, 4 ya saya Pak Eko mungkin ya tiap tahun gitu nggih. Maksudnya tuh ya Derek betul-betul jangan sampai nanti karena ini yang kita utamakan tuh siswa nggih, karena memang bukan kita yang healing. Derek betul dari lubuk hati terdalam tidak ada istilahnya nanti, terutama subuh betul sekali ketika ngopiak-opiak nanti nyun sewu ada respon, ayo anaknya nggak mau bangun atau ben urusannya dewe-dewe. Ini jangan sampai terjadi semacam itu. Tapi insya Allah nggak ada nggih, saya hanya mencontohkan, saya OVT begitu Bapak Ibu. Jadi hal-hal semacam itu ya alhamdulillah kalau tahun kemarin benar-benar yang tim itu betul yang disampaikan Bu Kepala, tim itu benar-benar yang solid sekali untuk ya apa yang harus gercep didampingi, dikondisikan dari anak-anak. Semoga tahun ini timnya juga sesolid itu sehingga memang tidak jalan sendiri atau semaunya sendiri. Itu kemudian Pak Eko ini ada testimoni dari alumni bahwasanya terkait dengan pengecekan barang ini besok untuk pengecekan barang bawaan siswa itu dari biro langsung atau memang ada pendampingan dari wali kelas, karena waktu itu mereka bercerita bahwa
salah satunya adalah jurusan BC, waktu itu tidak dicek sama sekali barang bawaannya. Karena apa? Karena nggak tahu ya, dulu tuh briefingnya di mana, pengecekannya di mana, barangnya di mana, akhirnya kelewat. Nah itu Derek untuk yang besok ini benar-benar pengecekan barang siswa itu ya bisa untuk dikondisikan. Karena ternyata rada nyelelek itu nggih, bawaannya nopo, isinya apa, karena ya nggak ada kata mereka itu. Ya nggak ada yang ngecek kok, beneran nggak dicek wong barang kami di mana, pengecekannya di mana. Nah ini mungkin juga penekanan kembali terkait dengan teknis yang besok sebelum berangkat. Kemudian ya sementara sampun Pak Eko itu dulu. Oh nggih, ini ya nggak penting-penting gitu nggih. Kaos guru kan, kaos pendamping kan belum ditampilkan. Spill dong Pak, warnanya apa begitu. Biasanya ibu-ibu ada agak-agak rempong gitu, biar menyesuaikan biasanya si jilbab begitu nggih. Nah, itu Pak Eko yang mungkin saya konfirmasi dan juga saya saya tanyakan dan saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ternyata tadi saya mendengarnya sambil ngantuk, mungkin sudah dijelaskan tapi saya tanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Dewi. Satu terkait dengan pembimbing laporan nggih. Pembimbingan laporan itu di sini sudah saya berikan. Siapa yang menjadi pembimbing laporan? Itu yang pertama, itu basicnya adalah guru pendamping kunjungan industri. Jadi kalau guru misalkan di B1 ya, B1 itu berarti nanti konsultasinya bisa ke Pak Heri, bisa ke saya, bisa Bu Nisa dan Bu Berlin, seperti itu. Itu untuk pembimbing laporan. Nah, perlu juga ada peran dari wali kelas. Oke. Wali kelas itu nanti eh, satu mungkin bisa ngopi-ngopi kowe laporannya wis rampung ngopo urung. Nah, kemudian juga bisa ikut apa namanya membimbing dalam pembuatan laporan kunjungan industri ini. Dan yang ketiga itu adalah K3. Jadi K3 itu nanti kalau ana yang angel tenan itu biasanya diserahkan ke K3 nih. Jadi ini proses pembimbingan yang kita urutkan Bu Dewi dan Bapak Ibu. Jadi berjenjang. Nah, pertama itu biar levelnya jadi pendamping terlebih dahulu. Pendamping ora kodal, wali kelasnya ora kodal, K3 nih. Nah, nanti kalau enggak K3 enggak kodal itu Bu Dewi. Gitu. Oke, jadi kita mencoba untuk eh, pembimbingan secara berjenjang. Kemudian yang kedua tadi, terima kasih Bu Dewi diingatkan, nggih, Bapak Ibu, barang bawaannya nanti yang kita bawa ke bagasi atas itu adalah yang kita pakai di hari Rabu. Jadi ketika kunjungan industri, kita siapkan ada di bagasi atas. Ya, jadi Bapak Ibu bawa 2 tas lah. Yang tas yang digunakan, yang tas gede, yang isinya barang berat-berat, misalnya dipakai untuk baju ganti, baju tidur, guling, guling. Ya, seperti itulah. Nanti ditaruh di bagasi bawah. Nah, kemudian sepatu yang akan dipakai untuk di hari Rabu, nah, kita harus siapkan. Ya. Disiapkan di bagasi atas, di tas yang kita tentek. Seperti itu. Termasuk snack. Nanti Bapak Ibu kalau mau bawa snack, bawa tempat minum, ya dibawa ke atas saja. Itu Bapak Ibu. Kemudian pengecekan di biro, nggih. Bu Dewi, itu kasus tahun berapa saya malah terima kasih dikasih informasi. Nggih. Nah, besok untuk pengecekan itu memang benar-benar dari pendamping. Jadi pendamping itu eh, wali kelas mau menyaksikan juga diperkenankan untuk mengkondisikan. Ya, wali kelas sama yang tidak ikut, nggih. Kalau yang ikut sudah ada di kelasnya tersebut. Kemudian dari biro perjalanan. Jadi dari biro perjalanan punya komitmen juga akan melakukan pengecekan, membantu pengecekan kita. Seperti itu. Nanti ruangannya menyesuaikan, nggih. Nanti
biar diatur sama Pak Janet atau Bu Imna tempatnya mau ada di ruangan begitu. Kemudian ya Derek nanti kita bersama-sama kalau misalkan ngopi-ngopi bocah apa namanya konsulat subuh. Nah ini nanti tantangan kita tersendiri. Oke, mungkin kita coba dengan kerjasama dengan hotelnya. Bisa nggak ya hotel itu bikin morning call atau kita dikasih kunci duplikat untuk buka pintu kan. Coba nggih nanti nggih. Tapi paling paling mudah itu ya kalau ada morning call-nya itu. Seperti itu. Kata Bu Dewi, kemungkinan ada lagi Spill, Bapak Ibu yang lain? spill kaos, Pak. Nggih. Spill warna kaos. Ah, ini dia. Kalau pergi dengan ibu-ibu itu pasti nanti akan ketemu dengan warna jilbab. Wah, itu nggih. Putih Bu, nggih Budi, nggih Budi. Putih nama biru nggih kesupen nih. Boleh njaluk biru anu. Biru apa to kae? Lali aku. Pokoknya biru saya itu. Nek mbok Lupa kok ganti saya. dek. Nggih, lupa Kalau saya. putih tapi saya bilang yo dibedakake gurune karo muridé. Biru, Biru Pak biru ya? putih. Birunya seperti itu loh, tutup botol aqua itu loh. Terus biru ngono ku. Bukan biru. Lupa saya. Saya lupa. Besok ya, besok masih ada hari kok. Santai Bu Dewi. Golek jilbab bisa oke kok. Jilbabku saking okae kuwi Pak, ler milih. Nah, nggih niku. Ya. Ayo Kong, Dalam ini nggih, tak Bu. tegaskan yang ini aja, yang pelaporan. Jadi itu kan jenengan nulis 3. Kalau teknis pelaporan KI itu sama pembimbingnya, Pak. Ya, Bapak Ibu. Jadi Oh, kalau nggih. laporan itu sing ngurek-ngurek sing ngopo sing benekke itu pembimbing. Nah, nanti tugasnya wali kelas, tugasnya K3 itu memantau, memotivasi, mendorong anak-anaknya agar segera diselesaikan. Nek ono sing ro rampung ya sing jatah ngundang itu adalah wali kelasnya. Gitu Pak Eko. Jadi engko ndak engko Nggih. maaf ya Bapak Ibu, oh neng wali kelasnya akhirnya guru pendamping ya wis karo wales kenal aku malah bingung laporannya rada dadi-dadi gitu ya. Gitu Nggih, aja. Bu. Nggih, siap. Berarti ini nanti saya revisi nggih untuk apa namanya? Yang bagian ini. Jadi nanti untuk pembimbing atau guru pendamping kunjungan industri saja, ngoten nggih. Yang 2 dan 3 saya hapus. Nggih, matur nuwun Bu Idi. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Saya Pak Eko, Nggih, Pak Adil. saya menanggapi aja terkait sholat itu Pak Eko. Jadi Ya. jamak qashar itu hanya dilakukan ketika sudah proses perjalanan. Sementara anak itu kan sholatnya di rumah ya. Jadi masuk kategori jamak takdim aja nanti Pak Eko. Jadi jamak di gitu. depan. Jadi tetap 4-4 J. Karena belum proses Ya. perjalanan. Yang qashar itu Siap. ketika sudah melakukan perjalanan begitu Pak Eko. Itu Baik, saja Pak sih Pak Adil. Eko. Oke, siap. Nah, terima kasih Pak Adil. Ini karena tadi saya juga sama kopas, tapi ya Mas makanya saya masih ragu gitu. Oke, berarti untuk yang ini ya, yang hari Selasa ya berangkatnya itu ya. J ya. Oke. Ketika berangkat J. Siap, nanti saya berikan tambahan penjelasan. Gitu. Terima kasih Pak Adil. J, Pak. Bapak Ibu yang lain? Bu Dewi lagi, Pak. Bu Dewi lagi, hanya mengingatkan nanti soft file terkait dengan buku saku ini juga mohon ditekankan ke wali kelas untuk bisa di-share ke orang tua juga, karena biasanya juga orang tua akan memantau. Siapa tahu lupa, hanya di-share-nya ke anak-anak gitu. Siap. Ya Bu. Terima kasih. Ada lagi? Monggo. Pak Janat? Tambahan nggih Pak Eko. Nggih, monggo. Kalau misalkan ada grup yang selama perjalanan, nanti nderek untuk wali kelas yang tidak ikut, kayak Bu Sari sama Bu Rizky, tetap monggo dimasukkan seperti yang masukkan Bu Dewi tadi. Mungkin wali
Murid biasanya kan nanya apa-apa tetap ke wali kelasnya seperti itu aja. Eh, paling nanti kita bikin grup apa ya? Wah, banget grup itu aja. Grup bis. Oke, nanti bisa dikondisikan Bu. Mungkin nanti memfungsikan grup yang berbeda. Masih ada lagi Pak Yogo, Pak Eri, Bu Nindi, Bu Baik, Bu Kalau Absari. ditutup, Pak. Oh, oke. Kalau sudah tidak ada. Oke, kalau sudah tidak Katanya ada. gitu ya. Pun jelas, Pak. Nggih. Hmm. Nggih. Masalah sesuk lali mboten, muga-muga mboten lali. Oke. Paling nganu Pak Eko niku kan besok dibuat file atau pemberitahuan ke anak dan orang tua atau niku? Yang apa? Yang ini? Heeh. Iya. Nah, ya nanti ya kita share aja kayak gini, Pak. Oh, nggih, nggih. Nggih, Oke. nggih. Oh, nggih. Sip. Iki Eri? kok CBC iki kurang pira utange ngono. Wah, aman, Bu. Aman nih. Wis ndak Sembi- kon sembi- nggih. 9. 99% lunas. Lah, sip. Oke, Bu Widi. Ini progres pembayarannya Eko itu tolong dilaporkan niku. iya. Ora laporan. Nggih, Pak Yogo tak lapor ke wis. Iki 9. Pak Yogo ayem. Oke. Jadi progres pembayarannya bagus Bu Widi. Itu jadi tahun ngarep Pak Imleh ngoten. Ini yang belum yang belum belum membayar itu di data saya, tapi mungkin nanti Bapak Ibu bisa update nggih. Kelas 11 RPL itu tinggal 1 anak. Kemudian kelas 11 TKJ itu 3 anak. Betul nggih Bunita? Animasi itu 2, tapi katanya Dua, 1. Pak. Hah? 2. 2. Yang sudah siapa Ya, Bu? Yang ya, kowe? iya kan 2. laporan. Kan belum tahu namanya. Kemudian yang animasi itu 2, tetapi katanya satu sudah transfer. Oke, Pak Itu. Eko izin konfirmasi tinggal 1 yang belum. Yang 1 sudah tak Oh, konfirmasi di grup juga sudah tak edit lagi, Pak. Angel sudah ya berarti? Ampun. Angel ya. Oke, sudah, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah. Bunita sekalian aja. Yang belum siapa Bu? Yang belum itu Revan Oh, sama Koiri. siapa sih? Koiri Eva Koiri sama? sama Revan. Revan. Oh ya, baik, terima kasih. Kemudian DKV 2 itu besok mau membayar. Tinggal 1. Akuntansi kurang 1 anak. PSPT kurang 1 Budi. Jadi total itu hari ini yang belum membayar itu 7 orang. Tujuh Berarti Budi. ada progres ya? Berarti ada progres ya. Kemarin kan sekitar 32, Ya, sekarang tinggal 7 anak ya. oke. Alhamdulillah. Tapi dari yang membayar itu ada yang masih di cicilan Budi. Ya. Oke, masih ada yang di masuk di cicilan. Yang nyicil itu lumayan Budi. Yang nyicil itu ada 11 orang. Oke, 11 orang. Itu nyicil.
Nyicilnya tinggal sedikit kok Bu. Rata-rata Ya. ada di angka 1 yang sudah terbayarkan. Ya. Ya. Akan Budi laporan. Nah, untuk detailnya Oke. besok. Ya. Ya, matur nuwun. Mungkin seperti itu nggih Bapak Ibu karena ini ora Pak krasa Eko, Pak Eko. jam. Nggih, Halo, siap. halo. Izin Pak Eko tanya. Nggih. Besok itu untuk kedatangan bis itu jam berapa Pak Eko? Kedatangan bis, waduh. Nanti tak infokan lagi nggih, Pak Janan. Kalau sama apa pengamanan jalannya Pak. Oh nggih. Jadi nanti kalau siap. malah dipepet dari selesai briefing atau pembekalan saja Pak. Oh nggih. Kan nanggung asar nggih Pak, rada anu niku Pak. Rada kredit. Nggih. Jadi enggak asah meruput-meruput malahan. Oh nggih. Berarti malah dipepet ke nganu ya, dipepet ke pemberangkatan ya, berangkat ya. Yes. Ya, berarti jam telunan lah. Nggih, coba tak konfirmasi ke biro perjalanan. Oke. Nggih, matur nuwun Pak Janet. Nek nanti parkirnya di mana? 4 itu. Kayak wingi. Paling ya mamung anu Pak Eko, pinggir dalan nih kok. Oke, ke selatan ya. Sekolahan ke selatan ya. Yes. Mulai depan AKK paling Pak. Oh ya. Nah, mungkin izin satpamnya AKK Pak. Oh ya biasanya kono. Gonda. Gimana? Ya, siap. Iya, siap matur nuwun Pak Janat. Kasih ingatan. Ada lagi Bapak Ibu? Pas rapat RT rampung ini ramangkat. Oke, kalau tidak ada, baik Bapak Ibu terima kasih untuk kehadirannya, kesediaan waktunya untuk pelaksanaan. Kita lakukan koordinasi singkat dan besok jika ada yang akan didiskusikan bisa calling, jadi kita efektifkan hari besok untuk berkoordinasi juga. Angkatan Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan mari kita tutup, kita syukuri pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup istirahat yang cukup ya Bapak Ibu karena besok kita juga akan jalanan. Pak Eri, ya matur nuwun Bapak Ibu, kami akhiri untuk kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Eri sudah direkod. Matur nuwun nggih Bapak Ibu mawon. Lagi nek Zoom kok metu Nanti nyinaoni anak C. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas. Pak Eri. Ya. Mohon dukungannya Pak Eko. Yeay. Apa ini badminton saya apa lho iki jane iki? Ojo sing tua iki tenagane diaman-eman. Nah, jare senom. Jangan lupa parfum ke Jakarta Pak Heri. Siap, besok tak bawa. Nanti oleh-oleh buat Dudika Jakarta parfum Lexus. Waduh. Nah. Lah, aku ya karena semua lur kamu rampung. Oke. Assalamualaikum Pak Eko, Pak Janat.